Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur terhadap semua nikmat yang Allah berikan, baik itu nikmat yang kita sukai maupun nikmat yang tidak kita sukai. Karena kita tidak pernah tahu apa hikmah dari semua hal yang Allah takdirkan kepada kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat baginda Rasul nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Masih bercerita tentang mawaris. Ada pertanyaan yang datang. Bagaimana jatah anak yang statusnya banci? Kalau laki-laki kita tahu anak laki-laki dapat 2 bagian dari anak perempuan. Kalau dia banci, berapa jatahnya? Apakah dalam Islam mengenal istilah banci? Atau di tempat kita sering disebut bencong. Apakah Islam mengenal istilah tersebut? Atau ada aturan yang mengatur tentang hal tersebut? Sebenarnya dalam Islam, khususnya dalam hukum mawaris, terkenal atau ada tentang hukum warisan orang banci. Tetapi bancinya dalam hukum Islam berbeda dengan banci yang ada di masyarakat kita. Kalau di masyarakat kita, banci adalah seorang laki-laki yang berperilaku sebagai seorang perempuan, atau laki-laki yang kemanyu. Itu di dalam masyarakat kita, sehingga disebutlah laki-laki tersebut banci atau bencong. Sedangkan di dalam Islam, laki-laki yang berwatak atau bersifat sebagai seorang perempuan tidaklah dinyatakan sebagai seorang banci. Di dalam Islam, banci lebih terkenal dengan nama khunsa. Dan jatah warisnya pun ada tersendiri. Sebenarnya tidak juga ada khusus untuk jatah waris banci. Di dalam Islam, banci itu adalah seorang anak yang dilahirkan memiliki 2 kelamin, memiliki penis dan vagina, atau seorang anak yang lahir tanpa memiliki alat kelamin, tidak terlahir memiliki penis dan vagina. Nah, barulah itu disebut dengan khunsa atau banci. Berapa jatah waris seorang anak dengan status khunsa atau banci ini? Di dalam Al-Quran tidak ada jatah khunsa itu secara pasti. Sehingga untuk anak yang terlahir khusus atau istimewa ini, maka dia harus divonis dulu dia laki-laki atau perempuan. Bagaimana menentukan sedangkan dia terlahir dengan 2 kelamin atau tanpa kelamin sama sekali? Maka untuk mengetahuinya kita lihat pada saat dia buang air kecil, air seninya keluar lewat mana? Kalau keluar lewat penis, maka dia terhitung sebagai anak laki-laki. Kalau dia buang air kecil, air seninya keluar dari vagina, maka dia adalah anak perempuan dan jatahnya disesuaikan dengan keluarnya air seni dari alat kelamin tersebut. Kalau tidak ada kelamin, bagaimana cara menentukannya? Maka dilihat dari bentuk tubuhnya. Apakah tubuhnya tumbuh seperti pertumbuhannya seperti laki-laki atau pertumbuhannya seperti perempuan? Maka jatah warisnya disesuaikan dengan bentuk pertumbuhan tubuhnya.
Misal seorang anak yang terlahir tanpa memiliki alat kelamin. Begitu dia mulai menanjak dewasa, tumbuh kumis, tumbuh jakun, maka dia divonis sebagai laki-laki. Atau kalau dia tumbuh payudara, maka dia adalah perempuan. Maka jatah warisnya sesuai dengan apa yang dimiliki dari vonis tersebut. Kalau divonis laki-laki, maka dia mendapatkan jatah laki-laki. Kalau dia divonis perempuan, maka dia mendapatkan jatah warisan sesuai dengan jatah perempuannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.